Ada orang yang mungkin terlihat cepat di awal, tapi ternyata di belakang kita nggak tahu di masa depannya. Nah, yang perlu disadari, hidup ini tuh bukan sprint, tapi hidup ini tuh maraton. Can be talk. Halo Sobat Genbi, kembali lagi bersama aku Tifa di Genbi Talk, di mana kali ini akan membahas tentang quarter life crisis. Nah, kali ini aku nggak sendirian, aku ditemani oleh Kak Putra Wiramuda, di mana beliau seorang praktisi mindfulness dan penulis buku. Nah, untuk lebih akrab lagi, kita bisa kenalan langsung dengan Kak Putra. Halo Kak Putra. Halo, Tifa ya? Iya betul, Oke. Tifa. Bisa kenalan Kak, mungkin kesibukannya apa gitu? Ya, kesibukan. Kalau kesibukan macam-macam, macam-macam. Enggak sih, lebih banyak main dan jalan-jalannya aja sebenarnya. Tapi belakangan sedang menulis juga buku yang selanjutnya. Terus beberapa juga diundang seperti ini, diundang untuk ngobrol di podcast atau di IG Live atau saya sering bilang ini sharing mungkin. Oke. Sharing di beberapa kampus atau korporasi terkait dengan mindfulness juga dan kesehatan mental. Oke, itu tadi ya kesibukannya Kak Putra. Oke, kembali lagi ke tadi topik kita mengenai quarter life crisis ya Kak. Nah, mungkin Kak Putra tuh udah nggak asing ya sama itu kalimat itu. Nah, mungkin dari Kak Putra sendiri, menurut Kak Putra apa sih quarter life crisis itu? Ya, quarter life crisis kalau mau didefinisikan gitu ya secara kata per kata, simpelnya krisis yang terjadi ketika kita memasuki seperempat usia kita. Nah, dalam hal ini biasanya sebelum kita memasuki tahap dewasa, kira-kira di rentang usia 18 sampai 30 tahunan awal, nah kita akan mengalami satu krisis dalam kehidupan. Nah, krisis-krisis itu yang biasanya disebut dengan quarter life crisis. Nah, krisis ini biasanya disebabkan oleh macam-macam gitu ya. Salah satu yang paling utama, yang dominan, itu biasanya ketika kita masih remaja atau ketika kita masih lebih muda, hidup kita kan tidak seberat itu dalam tanda kutip gitu ya. Sebagian besar dari kita hidup juga masih ditanggung oleh orang tua gitu ya. Tanggung jawab kita hanya sebatas sekolah dan pendidikan gitu ya. Tetapi ketika mulai memasuki usia 20-an, 25-an, kita harus sudah mulai memikirkan soal bagaimana mencari pekerjaan, bagaimana mendapatkan pasangan gitu ya. Teman-teman kita juga mungkin sudah sibuk dengan kesibukannya masing-masing, sehingga akhirnya tumpukan-tumpukan permasalahan, beban dan tanggung jawab itulah yang menimbulkan krisis dalam kehidupan yang sering disebut dengan quarter life crisis itu tadi. Oke, itu cukup sangat-sangat mencerminkan mahasiswa-mahasiswa saat ini Iya, ya. iya. Oke, terus untuk misal ciri-ciri quarter life crisis itu apa sih Kak? Iya, lebih tepatnya mungkin istilahnya gejala gitu Iya, ya, saat atau memasuki. tanda-tanda ketika kita memasuki quarter life crisis gitu ya. Sebenarnya ada beberapa gejala atau ada beberapa tanda-tanda gitu. Yang paling umum yang sering terjadi adalah satu, ketika kita suka membandingkan diri dengan orang lain gitu ya, atau kurang lebih merasa insecure terus-menerus Iya, gitu ya. betul. Nah, hal ini sebenarnya semakin diperparah dengan perkembangan media sosial gitu ya. Ketika kita dengan mudahnya melihat aktivitas gitu ya, melihat kesibukan orang lain misalnya, atau melihat betapa bahagianya orang lain di media sosial. Terus kita mulai FOMO gitu, istilah yang juga sekarang belakangan ngetren gitu ya, fear of missing out. Jadi merasa, wah kok hidup saya begini-begini aja, sementara orang lain kelihatannya lebih bahagia, kelihatannya lebih sukses mungkin, atau kelihatannya bisa jalan-jalan, bisa healing sana kemari. Nah, kita mulai merasa insecure. Terus kemudian kita juga mulai memikirkan soal masa depan kita gitu ya. Nah, hal ini juga ada kaitannya terkait dengan pekerjaan atau juga kebutuhan finansial. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau sebelumnya kita hidup rata-rata ya sebagian besar itu masih ditanggung oleh orang tua. Nah, ketika kita udah mulai lulus, sudah mulai ada tuntutan dan tanggung jawab untuk kita membiayai hidup kita sendiri, gitu ya. Apalagi misalnya nanti ketika sudah mulai berkeluarga ada tuntutan untuk membiayai juga keluarga kita. Itu satu. Nah, selain itu juga ada tuntutan ketika memasuki usia 20-an untuk segera mempunyai pasangan hidup, gitu ya, untuk segera mulai berkeluarga. Nah, dari yang sebelumnya tidak terlalu bingung dengan berbagai hal itu gitu ya, mendadak mulai bingung dengan hal-hal itu tadi. Nah, ditambah
sebelumnya mungkin kita bisa sering nongkrong gitu ya, bisa sering ngobrol-ngobrol sama teman, bisa sering mencurahkan masalah kita. Nah setelah lulus, teman-teman kita mungkin sudah mulai bekerja masing-masing, sudah mulai ada kesibukannya masing-masing. Nah kita sudah mulai merasa kesepian juga gitu ya, tidak ada tempat untuk menyalurkan masalah kita gitu ya. Sementara kadang kalau kita menceritakan ini misalnya ke orang tua atau ke keluarga kitanya sendiri mungkin merasa nggak enak gitu ya, karena banyak hal yang terutama terkait privasi. Nah kurang lebih gejala-gejalanya itu. Lebih spesifik lagi biasanya ketika kita mulai merasa terisolasi gitu ya, merasa sendiri sepi, cemas, bingung, terus kemudian merasa terjebak di kondisi gitu ya. Beberapa mungkin ada yang timbul quarter life crisisnya ketika mulai bekerja, mulai merasa jenuh dengan pekerjaan, tetapi atau berkuliah gitu ya, bosan dengan perkuliahan dan merasa terjebak karena harus lulus, harus mendapatkan uang. Nah itu juga salah satu gejala-gejala dari quarter life crisis sendiri. Oke, itu tadi ya Mas, beberapa mungkin ciri-ciri ketika kita masuk ke quarter life crisis. Nah, menyinggung sedikit nih tadi tentang ada insecure, ada FOMO dari media sosial, kita mengetahui berbagai informasi, mungkin lihat teman-teman udah pada sidang, udah atau apapun itu prestasi. Nah, jadi bikin banyak nih insecure, mungkin termasuk aku sendiri ya. Nah, dari itu nih Mas, menurut Mas tuh apakah perlu nih menepi dari sosial media, atau kadang-kadang ada yang sampai deaktif akun saking insecure-nya sama teman-teman karena hal itu tadi? Ya, gini sebenarnya kalau soal pilihan untuk meminimalisir dampak dari sosial media, misalnya jadi Instagramnya misalnya gitu ya, di uninstall gitu, atau misalnya jadi tidak aktif dulu di media sosial, itu nggak apa-apa, itu pilihan pribadi masing-masing gitu. Nah hanya ini yang perlu disadari bersama, kalau media sosial itu kan memang diciptakan sebagai ajang untuk kita narsis gitu ya, apapun itulah, misalnya oke, saya untuk edukasi, misalnya saya untuk informasi gitu ya, ya sama aja sebenarnya ketika kita mengupload gitu ya materi-materi yang informatif dan edukatif, itu pun kan sebenarnya kita ingin menunjukkan ke orang lain kalau saya ternyata punya loh referensi informasi seperti ini. Jadi intinya memang media sosial itu ditampilkan untuk menunjukkan diri kita yang terbaik. Nah, kata kuncinya menunjukkan diri kita yang terbaik. Nah, itu berarti yang diupload di media sosial, saya yakin sebagian besar itu pasti sudah penuh dengan filter, sudah dipercantik sana sini, dibuat seoke mungkin, semenarik mungkin dan lain sebagainya. Dan saya yakin dalam 24 jam kita hidup, bisa jadi mungkin itu hanya sepersekian menit yang paling cantik dan yang paling menarik yang kita upload di media sosial, ya kan? Iya, betul. Tentu kita pasti punya dong sisi-sisi kehidupan lain yang buruk gitu ya, dalam tanda kutip gitu. Misalnya bangun tidur masih belekan gitu ya, atau mungkin kalau ceritanya Tifa tadi sudah sidang, nah bisa jadi mungkin kita nggak tahu tuh di belakangnya jangan-jangan dia begadang-begadang, kantong matanya gede karena ngerjain skripsi gitu ya. Tapi kan nggak mungkin kan dia upload itu gitu ya langsung di sosial media, karena itu nggak menarik gitu. Atau misalnya kita lihat yang lain sudah kerja dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita juga nggak tahu, bisa jadi mungkin dia sendiri pontang-panting bolak-balik dari Jogja nih misalnya dipanggil interview ke Jakarta, bolak-balik naik kereta, terus dari tempat dia tinggal ke tempat interviewnya keringetan, mungkin pagi-pagi harus naik transportasi umum dan lain sebagainya. Nah kita kan nggak tahu cerita-cerita di belakangnya. Yang kita tahu hanya versi terbaik dan luar biasa di dirinya di media sosial. Padahal namanya hidup kan nggak selalu yang baik-baik, pasti ada selalu buruk-buruknya gitu kan. Begitupun kita gitu kan, kita pun juga pasti ada dong sisi yang baik, dan kita pun juga akan mengupload itu di media sosial. Nah menariknya gitu ya, ketika kita iri dalam tanda kutip gitu ya dengan pencapaian orang lain gitu ya, jangan-jangan mungkin orang lain juga iri gitu melihat pencapaian kita. Nah itu apa ya, pemahaman umum yang harus disadari bersama. Ketika akhirnya memilih untuk deactivate akun atau menonaktifkan media sosial, ya nggak apa-apa, itu pilihan pribadi, balik lagi. Kalau memang dirasa tidak terlalu banyak bermanfaat, bahkan malah cenderung bikin kita jadi galau dan bingung, ya nggak apa-apa, silakan aja untuk di nonaktifkan, bebas-bebas aja gitu. Atau misalnya diminimalisir, itu juga bisa gitu kan. Fitur di media sosial juga banyak gitu ya, ada fitur blog dan lain sebagainya. Nah, gunakanlah itu untuk bisa membuat hidup kita jadi lebih nyaman, jadi lebih bahagia. Oke. Itu sih.
berarti itu kembali ke pilihan masing-masing ya, karena setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin ada yang nyaman dengan mereka apresiasi diri mungkin ya, karena setelah melewati berbagai rintangan sampai di titik itu. Tapi mungkin ada aja nih beberapa teman kita mungkin yang kayak gak suka, dan itu kembali lagi ke mereka masing-masing ya. Iya. Yang perlu diperhatikan, memang pada akhirnya dengan kita upload di media sosial, baik di Instagram atau di apapun platformnya gitu kan. Nah, mau nggak mau kan sebenarnya kita jadi hamba like gitu ya, atau hamba love gitu ya, atau hamba save dan share gitu kan. Nah, tanpa disadari kita itu menaruh kebahagiaan kita di hal-hal yang itu tadi, hal-hal yang semu, love, like, share dan lain sebagainya. Nah, kita terus-menerus menuntut validasi dari orang lain gitu kan. Yang sering saya perhatikan gitu, sebenarnya nggak cuma kita merasa iri atau sebel ketika melihat keberhasilan orang lain, tapi yang perlu diperhatikan jangan-jangan kita juga sebel ketika kita upload dan ternyata tidak mendapat apresiasi sebanyak yang orang lain dapatkan. Gitu. Padahal menurut kita itu kita sudah sangat bekerja keras untuk itu. Gitu. Nah, makanya seperti kata Tifa bilang tadi, ya sah-sah aja untuk kita mengupload itu di media sosial. Misalnya wisuda terus foto gitu kan, wah, sebagai bentuk apresiasi diri kita. Nah, as long as itu memang benar-benar apresiasi diri kita, regardless banyaknya love, like, share dan lain sebagainya. Nah, karena jangan-jangan nih niat kita oke, ini saya upload di media sosial karena saya sudah berhasil mencapai pencapaian tertentu nih. Nah, senang, happy. Begitu diupload dan ternyata engagementnya kecil gitu ya, love dan komennya sedikit, kita malah jadi sebel, kita malah jadi sedih sendiri, kita malah jadi emosi sendiri. Nah, pada akhirnya kebahagiaan yang kita rasakan atau kesenangan yang kita rasakan ketika kita mencapai sesuatu malah jadi hilang, cuman karena kita mengejar itu tadi, kesenangan-kesenangan semu gitu loh, validasi-validasi dengan jumlah love dan lain sebagainya. Nah, makanya penting untuk kita mindful ya, sadar sepenuhnya dengan tujuan kita untuk upload di media sosial. Pelan-pelan belajar kalau saya upload memang karena saya senang sama momennya, saya sayang sama momen ini, udah sebatas itu aja. Kalau sudah berekspektasi berlebihan, nah jangan sampai justru malah ekspektasi kita itu yang bikin momen dan kebahagiaannya jadi hilang. Yang bikin momen dan kebahagiaannya jadi berkurang atau mungkin malah nggak jadi bahagia. Iya, kalau sekedar nggak jadi bahagia nggak apa-apa. Kalau jadi sebel gimana? Oh iya. Wah, ini saya udah upload foto wisuda kok malah nggak ada yang nge-love nih, atau jumlahnya sedikit nih. Lah si dia, wah kita jadi bandingin diri nih. Uploadnya cuma itu doang kok bisa sebanyak itu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bersama. Sosial media itu sama seperti alat-alat yang lain, bisa bikin kita senang, bisa juga bikin kita sebel. Dan most of the time sebel dan senangnya itu karena ekspektasi kita sendiri sebenarnya, karena perilaku kita sendiri, karena pikiran kita sendiri. Iya, berarti kembali lagi kepada diri kita sendiri. Apakah kita memang itu untuk kita sendiri memang benar-benar suka, atau hanya kita sekedar membutuhkan validasi dari orang-orang lain? Oke, nah tadi itu Mas menyinggung lagi nih terkait tentang itu tadi ya, kayak insecure, FOMO gitu. Kadang-kadang nih mahasiswa-mahasiswa, pemuda-pemuda sekarang tuh malah jadinya mereka tuh overthinking nih, jadi kayak tiap malam tuh nangis, tiap malam selalu nggak bisa tidur. Nah, apakah kalau kita kayak udah masuki fase ketika kita udah insecure, memikirkan ini itu, terlalu memikirkan yang lebih, terus akhirnya overthinking. Nah, apakah itu juga menjadi tanda kalau kita tuh udah masuki quarter life crisis nih, Mas? Iya, bisa jadi seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi ya, insecure, dan ya salah satu kalau kita sudah insecure, biasanya kita kan jadi lebih mudah untuk overthinking. Berpikir berlebihan lah, gitu gampangannya. Bisa dibilang itu masuk dalam quarter life crisis. Nah, walaupun sebenarnya insecure dan overthinking itu, saya bisa bilang selama hidup dan kita menghadapi masalah, kita pasti akan mengalami kondisi itu gitu ya, insecure dan overthinking. Nah, menariknya ketika kita mulai merasa tidak aman gitu ya, atau ketika kita mulai banyak pikiran, nah kita lebih suka menghabiskan waktu dan energi kita untuk mencemaskan sesuatu, untuk memikirkan sesuatu, untuk mengkhawatirkan sesuatu,
daripada untuk bersiap menghadapi hal yang kita cemaskan, hal yang kita takutkan. Nah, ini ironi yang paradoks gitu ya. Misalnya kita cemas atau kita insecure overthinking karena teman-teman kita udah lulus, sementara kita belum lulus nih, progres skripsi kita mandek gitu kan. Nah, banyak dari kita itu lebih memilih untuk memikirkan itu, merasa takut akan itu gitu kan. Jadi capek dengan pikiran-pikirannya, tapi tidak berusaha untuk mulai mengerjakan skripsinya. Iya, Gitu. Nah, ini kan jebakan yang sering terjadi. Ini kan jebakan yang perlu kita sadari bersama gitu. Karena pada akhirnya pikiran hanyalah pikiran gitu ya. Ketika kita terus memikirkan itu, jangan-jangan benar-benar terwujud, benar-benar skripsi kita nggak selesai-selesai. Ya karena kita terlalu overthinking gitu loh. Nah, di mindfulness kita diajarkan untuk ketika kita mulai cemas, ketika kita mulai takut atau mulai panik, diajarkan untuk berjeda dulu, untuk menenangkan diri sejenak, relax sebentar, take a breath, sadari nafas. Ketika kita tenang, kita jadi lebih mampu berpikir dengan jernih. Dan ketika mampu berpikir dengan jernih, pelan-pelan kita bisa mulai doing something gitu. Ya bisa mulai mengerjakan skripsinya, bisa mulai cari bahan tulisan, ketemu dosen dan lain sebagainya gitu. Quarter life crisis itu akan benar-benar menjadi quarter life crisis yang berbahaya ketika kita dengan sengaja melarutkan diri dalam itu. Nah, sementara kita punya pilihan sikap untuk berdaya loh, punya pilihan sikap untuk oke, ini skripsi saya mulai telat, sementara beberapa teman saya sudah mulai lulus. Apa nih yang bisa saya lakukan pelan-pelan? Masalahnya kita lebih memilih untuk takut dan terjebak di pikiran kita daripada mulai untuk mengerjakan skripsi. Karena itu yang mungkin perlu kita sadari bersama. Oke, berarti itu tadi sebenarnya ya kembali ke diri masing-masing. Apakah ketika kita sadar akan hal itu mau tetap berlarut-larut ke dalam overthinking itu, atau segera menyadari kalau oke, kita berarti harus mulai mengerjakan skripsi tadi. Nah, untuk sadar itu tadi tuh kebanyakan mahasiswa tuh kayak mikirnya aku butuh disadarkan. Nah, butuh disadarkan ini biasanya tuh kayak aku pengen cari pacar dulu atau support system gitu. Nah, menurut Mas sendiri nih di menghadapi quarter life crisis nih, butuh nggak sih tentang kayak support system gitu untuk menghadapi quarter life crisis ini? Sebenarnya karena kita ada di budaya timur ya, di budaya Indonesia yang cenderung kohesivitas ikatan antar orangnya itu kan cukup kuat kan, pertemanannya itu cukup kuat. Maka saya pikir itu bisa membantu gitu ya. Let's say misalnya untuk mengerjakan skripsi lah gitu ya, masalah yang paling umum terjadi gitu ya, atau untuk mencari pekerjaan gitu misalnya. Gini, ya tentu saja kita akan mencari pertemanan yang juga rajin mengerjakan skripsi dong, gitu kan. Jangan sampai ya, jangan-jangan nih gitu ya, ketika kita malas mengerjakan skripsi, nah kita justru malah mencari teman-teman lain yang sama-sama malas mengerjakan skripsi untuk alasan pembenaran gitu, untuk alasan pendukung. For a while, untuk sementara mungkin kecemasan dan keinsecureannya berkurang gitu, karena itu dia sama-sama belum gitu ya, merasa punya temen, atau saya udah bab 3, dia masih bab 1, lebih aman saya. Nah tapi kan balik lagi, itu kan sebenarnya supporting system yang semu gitu loh, atau yang tidak mendukung atau tidak baik. Nah makanya memilih supporting system itu juga menurut saya baik. Atau seandainya nih gitu ya, kecuali memang teman-teman punya kerangka berpikir yang cukup dewasa gitu. Jadi saya nggak apa-apa tetap berteman dengan teman-teman yang malas mengerjakan skripsi. Justru malah saya jadikan pembanding gitu loh. Kalau saya tidak segera mengerjakan skripsi gitu, saya akan menjadi seperti dia tuh nantinya. Bisa juga seperti itu gitu. Walaupun pada kenyataannya biasanya anak-anak muda di sekitar kita malah ya udah sekalian diparah-parahin sekalian. Intinya gitu. Nah, balik lagi. Itu satu. Yang kedua, at the end of the day, yang bisa bikin kita mengerjakan sesuatu untuk pertumbuhan diri kita gitu ya, diri kita sendiri gitu ya.
mau seluruh dunia neriakin ayo ngerjain skripsi gitu ya, kalau kitanya sendiri malas dan nggak mau, kita akan selalu punya alasan kok untuk menjawab mereka gitu. Dan saya sih sering bilang gitu ya, susah untuk mengubah orang lain gitu ya. Biasanya orang lain itu mau berubah kalau sudah kepentok atau kalau sudah mendapatkan dampak buruk dari kehidupannya gitu ya, baru mereka mau berubah. Dan biasanya kalau sudah mentok dan mendapatkan dampak buruk dari kehidupan itu, it's always too late gitu loh. Udah selalu telat banget, udah terlambat dan susah untuk mengubah semuanya. Gitu. Kalau dirasa dirinya masih aman, masih nyaman, masih ada kok teman-teman lain yang lebih parah gitu ya. Ya mereka nggak akan mau berubah gitu. Nah makanya saya sendiri gitu ya, kalau misalnya diminta, Mas isi dong Mas, saya sih gimana caranya supaya rajin mengerjakan skripsi gitu ya. Saya biasanya malas juga ngisinya gitu loh. Kenapa? Karena bentar ini pesertanya orang yang rajin mengerjakan atau yang malas mengerjakan. Kalau rajin mengerjakan nggak apa-apa, saya mau. Nanti saya kasih tips-tipsnya nih biar cepat kerjain. Tapi kalau yang malas ngerjain nggak bisa gitu loh. Mereka hanya mau berubah kalau mereka mau berubah gitu loh. Mau dimotivasi sama siapa ya? Deddy Corbuzier datang gitu misalnya, atau Jokowi datang gitu ke mereka pun juga mereka nggak akan mau berubah. Dan seringkali bersyukurlah kalau mendapatkan dampak buruknya di awal gitu ya. Kayak misalnya ketika mengerjakan skripsi terus ada tuntutan mendadak untuk segera mencari pekerjaan karena berbagai satu dan lain hal, itu malah lebih baik, itu memotivasi kita. Tapi kalau hidupnya masih nyaman, uang bulanan masih dikirim gitu ya, dia masih ada teman-temannya, ya sudah gitu. Biasanya akan tetap ada di kondisi yang seperti itu. Di ujungnya baru shock, wah baru tuh quarter life crisisnya. Baru menyadarinya di akhir ya. Nah biasanya kalau orang-orang yang menyadari kayak gitu di akhir, kayak telat gitu ya sadarnya, mereka tuh suka gimana ya, kayak menyesal, malah murung sendiri, kayak menghadapi, mereka jadinya nggak punya semangat gitu ya. Nah kalau udah di fase itu nih, gimana sih diri kita itu Kak buat menerima kalau kita tuh lagi di keadaan seperti ini dan memang harus bangkit, itu gimana sih caranya buat menerima diri sendiri kalau ya memang harus melalui titik ini dulu untuk bisa bangkit, tuh gimana? Iya, gini, menerima itu jangan dipikir menerima diri itu selalu oke, saya menerima diri saya secara positif gitu ya. Nah level penerimaan yang paling dalam adalah ya terima kalau diri kita memang buruk gitu. Itu dulu deh gitu ya. Banyak orang menjadikan alasan menerima diri untuk pembenaran atas perilakunya nggak sehat gitu ya. Misalnya oke, saya terima kok kalau diri saya yang seperti ini, makanya saya wajar kalau saya malas mengerjakan skripsi. Bukan seperti itu gitu. Justru malah terima, oke, ini saya memang malas nih gitu ya. Ini memang skripsi saya telat nih, ini memang saya tidak rajin nih seperti teman-teman. So apa yang harus saya lakukan supaya saya pelan-pelan bisa jadi rajin, pelan-pelan bisa mulai mengerjakan skripsi saya gitu. Terima dulu bahwa diri kita itu memang malas gitu kan. Nah banyak orang yang beralasannya macam-macam. Dia nggak sadar dan nggak menerima dirinya malas, terus bilangnya oke, saya terima kok kalau memang orang lain lebih pintar dari saya. Hei, enggak gitu kan. Skripsi yang baik itu skripsi yang apa? Skripsi yang apa nih? Belum mengalami nih dari aku. Iya. Skripsi yang baik itu skripsi yang selesai. Oke, yang penting selesai iya, gitu ya. Bukan skripsi yang nilainya A, bukan skripsi yang nilainya A+ dan lain sebagainya. Kalau skripsi yang nilainya A atau A+ itu bonus aja. Kalau udah mulai kerja, saya yakin itu tidak akan terlalu banyak dibahas juga nanti di dunia kerja. Skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Gitu. Itu dulu. Nah makanya mulai mengerjakan. Banyak orang, nah ini juga nih, beberapa orang justru karena saking perfeksionisnya, gitu ya, dia malah jadi malas untuk mengerjakannya, gitu loh. Karena takut ketika mulai mengerjakan nanti dikritik dosen, nanti nilainya buruk dan lain sebagainya. Semakin dia seperti itu, semakin dia berkutat dengan ketakutannya, malah dia juga makin tidak mengerjakan skripsi. Ini malah jadi bahas skripsi ya, bukan quarter life. Iya. Nah, intinya mau saya bilang, kalau misalnya teman-teman mulai merasa terisolasi, gitu ya, mulai merasa murung karena teman-teman yang lain sudah mulai lulus,
gitu ya. Teman-teman yang lain sudah mulai wisuda dan lain sebagainya gitu, atau misalnya teman-teman yang lain sudah mulai dapat pekerjaan gitu. Dorongan utamanya tanpa disadari biasanya kita malah semakin menjauh gitu, atau malah semakin minder, atau malah semakin nggak mau ketemu orang. Iya, betul. Nah, segera sadari itu dan tahu polanya. Ketika kita tahu polanya, itu bisa membantu kita untuk aware bahwa oke, ini saya kayaknya kok mulai lebih sensitif nih, ini kok saya mulai malas ketemu orang nih. Justru sebaliknya, lakukan hal yang kita malas lakukan. Ketika kita mulai malas ketemu orang, nah, paksakan diri atau pelan-pelan cari orang-orang yang bisa kita ajak ngobrol, kita bisa ajak diskusi. Bisa kerabat kita, bisa teman kita yang bahkan mungkin sudah lulus, kita nanya ke dia gitu. Atau kalau memang dirasa sangat sulit, temui profesional gitu ya, profesional mental health, bisa psikolog, atau biasanya kalau di kampus juga ada yang bagian konseling, atau temui dosen, misalnya dosen pembimbing akademik, dosen pembimbing skripsi gitu ya, untuk menceritakan kondisi kita. Nah, biasanya mereka pasti punya banyak saran dan sangat terbuka untuk membantu kita gitu. Nah, jadi ketika kita mulai merasa terisolasi gitu ya, atau merasa murung, segera sadari dan jangan tenggelamkan diri ke dalam kemurungan dan keterisolasian itu. Mulai temui orang-orang. Bisa dari orang yang paling nyaman, bisa dari support system tadi. Kalau misalnya kita punya pacar nih, ya coba ngobrol ke pacar kita. Gitu. Kalau kita punya orang tua dan kita dekat dengan orang tua, coba ngobrol ke orang tua kita. Bisa ke sahabat juga mungkin ya. Ke sahabat juga bisa, ke bestie gitu ya, juga iya. bisa ke teman-teman healing, teman-teman nongkrong, itu juga bisa, silakan. Gitu. Baru nanti pelan-pelan kalau memang sudah mulai moodnya membaik, pelan-pelan temui dosen pembimbing skripsi. Kalau dosen pembimbing skripsinya susah, bisa temui dosen pembimbing akademik. Itu kan biasanya dua orang yang berbeda, gitu ya. Atau minimal main-main aja dulu ke kampus. Gitu. Nah, banyak orang yang sudah malas ngerjain skripsi, murung, ya udah di kosan terus aja atau di rumah terus aja. Gitu kan. Malah semakin memutus hubungan dengan kampus. Sosial ya, malah nggak mau bersosialisasi. Malah nggak mau bersosialisasi, gitu kan. Nah, temuin dulu, main-main ke komunitas misalnya di kampus, atau kalau dulu sempat aktif di apa istilahnya, kalau di kampusnya dulu UKF gitu ya, iya, UKM atau himpunan gitu ya. Himpunan, coba main-main ke situ, gitu ya, ngobrol-ngobrol sama teman-teman dan lain sebagainya. Gitu. Intinya ketika sudah mulai merasa murung dan memisahkan diri dari orang lain, segera sadari, jangan dibablasin, gitu ya. Semakin jauh kita, semakin berat kita untuk balik, gitu. Atau kalau memang nggak bisa, minta tolong ke orang terdekat untuk mengantarkan kita ke profesional. Nah, itu bisa membantu kita untuk bisa segera pulih dan tidak sampai masuk ke lubang depresi. Tapi jangan sampai ya seperti itu. Oke, menyinggung tadi nih ada yang murung, sedih, depresi, kan itu pasti bereratan banget dengan kesehatan mental ya Mas ya. Nah, ini terakhir nih untuk gimana sih dari Mas itu tips menjaga kesehatan mental untuk supaya kita tuh tidak terjebak di quarter life crisis tadi tuh. Ya, ada beberapa tips. Yang pertama ini, sadari kalau setiap orang itu punya timeline yang berbeda dengan kita, punya pathway yang berbeda-beda dengan kita, gitu ya. Ada orang yang mungkin terlihat cepat di awal, tapi ternyata di belakang kita nggak tahu di masa depannya. Nah, yang perlu disadari, hidup ini tuh bukan sprint, tapi hidup ini tuh maraton, gitu ya. Banyak orang yang terlihat di awalnya semangat, kenceng gitu ya, tapi energinya habis di tengah jalan, gitu. Nah, karena hidup ini maraton, kalau yang mulai ngerjain skripsi, maka mulailah mengerjakan skripsi. Nggak perlu cepat-cepat, nggak perlu terburu-buru, nggak perlu terlalu ambisius. Yang penting selesai dulu, gitu ya. Satu hari mengetik satu halaman itu sudah jauh lebih baik daripada tidak mengetik sama sekali. Yang gitu. penting berproses gitu ya. Yang penting berprogres, gitu kan. Banyak dari kita yang tanpa disadari ini mematok hal yang ketinggian sampai akhirnya menyusahkan diri sendiri, gitu ya. Misalnya, oke, saya pengen ngerjain skripsi, pokoknya 2 bulan rampung, gitu ya. Iya, kalau emang bener-bener kondisinya selancar itu. Kenyataannya kan mengerjakan skripsi nggak cuma kebutuhan kita kan, dosen juga punya kesibukan, sekretariat juga punya kesibukan dan lain sebagainya.
Nah, sadari kalau hidup ini sebagian besar, sebagian besar ya, saya bisa bilang semuanya itu maraton, gitu loh. Jadi dicicil satu persatu sedikit demi sedikit. Yang pertama. Yang kedua, usahakan untuk gini, membandingkan diri itu sebenarnya berjalan dua arah. Bisa membuat kita jadi bersemangat untuk segera membaiki kehidupannya, atau justru sebaliknya, bikin kita malah itu tadi terjebak dalam quarter life crisis. Yakinlah bahwa setiap orang itu punya jalan kesuksesannya masing-masing. Gitu. Nah, saya punya kenalan itu dia sampai usia 30 pindah-pindah kerjaan terus. Nah, tapi setelah 30 tahun dia memulai startup dan sampai sekarang dia sukses. Nah, ternyata dari dia lulus sampai usia 30 tahun itu dia mengumpulkan banyak pengalaman kerja. Menurut orang lain kok kerjaannya kayaknya stuck di situ-situ aja, tapi ternyata enggak. Gitu. Ada orang lain yang dari awal sudah tetap lompong di situ, tapi di usia 30-an mungkin udah capek, akhirnya jenuh, terus resign, malah bingung dapat pekerjaan. Setiap orang punya politiknya masing-masing. Yang terakhir, take your time, gitu. Relax aja, gitu loh, pelan-pelan aja. Yang bikin kita gagal itu justru kalau kita panik, bingung, dan insecure. Kalau kita lebih tenang, lebih calm, itu kita bisa pelan-pelan berprogres. Anak-anak zaman sekarang itu saya heran gitu ya. Kok suka banget mentarget yang tinggi-tinggi gitu ya. Pengen lulus 3,5 tahun, pengen segera lulus terus dapat kerja dengan gaji puluhan juta. Pengen segera punya rumah, pengen punya mobil, dan lain sebagainya gitu ya. Berat badan aja pengen dicepet-cepetin turun gitu dan lain sebagainya gitu kan. Jangan-jangan justru ambisi kalian yang cepet-cepet itu malah bikin stuck gitu kan. Berproses aja pelan-pelan, berubah aja pelan-pelan gitu ya, dan sadari kalau hidup ini itu di sini dan saat ini gitu. Kita terburu-buru mengejar hal yang di depan, jadi seringkali nggak menikmati momen kita di saat sekarang. Begitu kita sampai ke tujuan kita gitu ya, kesenangannya hanya sesaat kok. Wisuda itu saya yakin senangnya hanya seminggu gitu. Begitu udah lulus, tanya deh teman-teman yang udah lulus, yang udah kerja, mostly itu bilang, iya ya, dulu saya waktu kuliah ngapain aja ya, kok nggak kesini, kok nggak itu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi cari titik tengahnya yang seimbang, di mana kita bisa tetap menikmati hidup, tapi pelan-pelan juga berprogres gitu ya. Nggak menikmati hidup yang kebablasan, tapi nggak yang berprogres terlalu ambisius juga. Nah, titik tengahnya itulah titik di mana teman-teman bisa hidupnya lebih bahagia sebenarnya. Dan setiap orang punya standarnya masing-masing. Itu aja sih. Itu tadi ya beberapa tips. Nah, itu tadi nih teman-teman Genbi, sobat Genbi, beberapa tips dan sharing-sharing mengenai quarter life crisis bersama Kak Putra. Nah, harapannya teman-teman semua ini yang mungkin sedang berada di fase ini juga bisa menghadapi fase ini dengan baik ya. Nanti tadi ada beberapa tips, ada beberapa mungkin saran ataupun beberapa contoh kasus yang diambil, yang diceritakan oleh Kak Putra, bisa teman-teman ambil baiknya ya. Oke, mungkin itu aja dari saya dan juga Kak Putra. Mungkin kita bisa ketemu di lain waktu. Terima kasih. Can be talk.